warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara. Jadi di video kali ini saya bakal membahas tentang hari ini ya, Mas Agus telah menjawab tantangan juga. Mas Agus telah ngobrol santai dengan kita semua ya, dengan dia live streaming. Jadi aku bakal mengambil kesimpulan ya tentang Mas Agus ini ya. Jadi Mas Agus ya, aku bakalan menyampaikan sedikit ada hal yang mungkin beberapa poin yang bakalan kita bahas malam ini. Ya, yang pertama, kami tidak pernah mengusik kalian. Saya dari pencaksilat. Saya tidak mengusik Anda. Tapi saya membawa nama pencaksilat. Untuk mendukung pencaksilat agar tidak dipandang rendah dengan orang awam. Karena kenapa? Dengan kelakuan kalian tim HU ya, dengan menyebarkan video-video kalian yang mungkin bisa dibilang fakti lah gitu kan, tapi kalian tidak berani untuk membuktikan secara perform atau dilihat dengan orang banyak. Nah, di sana orang bakalan berpikir bahwa semua pencaksilat itu hanyalah rekayasa. Atraksi pencaksilat itu hanya rekayasa. Itu yang orang awam katakan sekarang ini ya. Orang-orang awam sekarang ini telah memandang pencaksilat itu hanya sebelah mata saja. Karena kenapa? Mereka memandang atraksi pencaksilat itu hanyalah rekayasa semua. Tidak ada yang bisa melakukan seperti memukul tembok atau memecahkan batu bata atau memecahkan balok semuanya itu rekayasa. Pemikiran orang seperti itu. Sekarang. Padahal ya semua bela diri nggak seperti itu gitu kan. Semua bela diri nggak seperti tim HU gitu kan. Melakukan editan. Walaupun editannya telah terbukti, kalian itu tidak mau mengakui ya silakan, itu hak kalian. Kalau kalian tetap bersikeras, memang kalian itu untuk membela diri kalian itu bahwa kalian itu benar gitu kan, bahwa kalian itu tidak melakukan editan gitu. Tapi kalian tidak berani membuktikan. Tapi ya, semua pencaksilat yang ada di Indonesia ini ya telah mempelajari semua pernapasan sehingga mereka itu bisa memecahkan balok es gitu kan, memecahkan balok-balok gitu, tuh memecahkan gorong-gorong. Walaupun orang bilang gorong-gorong itu yang dipecahkan itu tidak ada yang namanya rangka besinya, tapi bisa dipecahkan seperti itu. Tapi tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Jadi ada juga yang saya tonton dari atraksinya Peguram Persaudaraan Setia Hari Trate ya, yang ketika mereka memecahkan gorong-gorong itu ada beberapa orang yang mereka lakukan berkali-kali tapi tidak bisa melakukannya. Tapi ada bagian dari mereka yang bisa melakukan hal itu. Jadi ya, kalau kita pikir-pikir, berarti pernapasan itu adalah suatu hal yang bisa menambah power kekuatan kita gitu. Itu biasanya latihan pernafasan ya. Jadi ya, dengan cara kalian melakukan video-video yang telah kalian viralkan, orang berpikirnya bahwa pencaksilat itu hanya rekayasa gitu kan. Karena kenapa bilang rekayasa? Dari editan kalian gitu. Dan orang meminta bukti kepada kalian itu, tapi kalian tidak bisa membuktikannya. Kalian tidak mau membuktikannya dengan secara live atau secara perform kalian gitu kan. Contohnya Master Agus tadi berbicara bahwa dia bakal menghindar lulus mampu dia ketika dia ditantang. Sebenarnya itu bukan ditantang, Master Agus. Sebenarnya mereka itu bukan menantang, tapi mereka itu pengen memastikan bahwa pencaksilat itu memang ada atau enggak ilmu itu. Kalian itu bisa atau enggak melakukan hal itu gitu kan. Itu yang orang pengen tahu, bahwasanya saya tahu bahwa ilmu pencaksilat itu ada yang namanya kebatinan. Saya juga mempelajari ilmu kebatinan gitu kan. Ada orang-orang yang bisa memukul tembok itu bisa pecah pun ada orang-orangnya. Pasti ada orang-orangnya. Tapi dengan cara kalian itu melakukan editing kalian dan kalian tidak mau mengakui bahwa itu adalah editan, orang memandang pencaksilat itu pukulannya itu hanya rekayasa. Pukulan pencaksilat itu nggak sekuat itu pemikiran orang-orang awam gitu kan. Bukan orang-orang bela diri. Orang bela diri tak mendukung pencaksilat gitu kan. Tapi kalau di mata orang awam telah berpikir bahwa pencaksilat itu semuanya itu rekayasa. Pencaksilat itu hanya seni bela diri aja, nggak ada yang namanya pernapasan ya. Ini ya, karena aku kenapa ya, banyak orang-orang awam juga ya yang aku lihat sekarang ini, dia memandang pencaksilat seperti itu gitu kan. Nah, dengan orang meminta secara pembuktian dari bela-bela diri bersatu dengan secara yang lainnya, pengen meminta kalian itu membuktikan atau klarifikasi bahwa kalian itu hanya melakukan editan atau hiburan saja, itu bisa membuat nama pencaksilat itu menjadi bangkit lagi, tidak dipandang sebelah mata. Dengan cara kenapa? Kalau kalian memang mengatakan itu hanya editan, kalian tidak mau yang membuktikannya. Oke, kalian tidak mau membuktinya. Kalian bilang kan kalau bahwa itu hanyalah editan, hanya editan yang kalian lakukan, karena sudah terbukti ya
dari editan-editan kalian itu sudah terbukti. Kalau kalian itu memang melakukan hanya editan, kalian juga bilangkan, saya minta maaf bahwa video-video saya ini hanyalah editan, jangan ditiru di rumah. Tapi bahwasanya di ilmu pencaksilat itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Ada di ilmu pencaksilat. Karena kenapa? Di pencaksilat itu ada yang namanya kebatinan. Ya, ada yang namanya pernafasan ya. Pernafasan itu olah tubuh gitu kan, olah tubuh yang seperti otot-otot seperti ini ya. Kalau dipukul biasanya dengan balut besi atau balut kayu ini nggak kenapa-kenapa biasanya. Itu ya yang ada di pencaksilat, itu ada pernapasan. Saya percaya kalau ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal seperti itu, ada orang-orang yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ya dengan cara kalian yang seperti ini, orang bakal berpikir, oh kalau seperti ini ya pencaksilat dipandang orang sebelah mata gitu. Karena kenapa? Orang berpikirnya ya kalian ini hanya rekayasa gitu, nggak berani kok perform, nggak berani kok melakukan secara live. Itu pemikiran orang sekarang ini gitu kan. Nah, bahwasanya saya bakal meluruskan bahwasanya pencaksilat itu ada yang namanya kebatinan, ada yang namanya pernafasan, bahwa pencaksilat itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu, walaupun tidak semua orang, tapi di dalam peguram masing-masing pasti ada orang yang bisa melakukan jiwa alam bawah sadar gitu kan. Nah, di sini ya saya tidak bakal membela Master Agus. Saya juga tidak bakal membela bela diri lain, tapi saya membela pencaksilat untuk naik lagi derajatnya gitu kan. Karena ulah mereka juga tetap bersikeras itu asli, dan tapi mereka tidak bisa membuktikan pencaksilat sekarang ini ada di bawah, dan di mata orang awam itu adalah sebelah mata saja mereka pandang. Nah, bahwasanya yang bakalan saya bahas juga, Master Agus sudah mengatakan bahwa teman-teman, saudara-saudara yang lainnya itu yang menyudutkan tim HU itu untuk meminta pembuktian atau melakukan tantangan itu menginjak-injak kepala Mas Agus ya, kepala Kak Agus ya. Oke, saya manggilnya itu Mas Agus atau Kakak ya. Jadi ya sebenarnya kami itu tidak menginjak kepala Anda gitu. Kami tidak pernah menginjak kepala Anda. Kami tetap menghargai Anda kok. Kami tetap menghargai Anda. Tapi yang membuat orang-orang itu berpikir kalian terendah itu dari kata-katanya, klarifikasi dari si Cece ini ya. Bukan saya menyalahkan Cece, bukan ya, tapi dari klarifikasi si Cece ini. Kalau Cece tidak berkata seperti itu, pasti ada orang yang menyuruh Cece untuk berkata seperti itu. Contohnya seperti ini, jika saya mau membuktikan, kalian bisa tidak menunjukkan suatu hal yang memang yang bukan editannya, seperti memukul durian ya, sampai batu kalinya pecah, meminta orang itu menunjukkan yang buku editannya seperti apa. Berarti kami harus memukul durian. Kami tidak bisa memukul durian sampai batu kalinya pecah gitu kan. Kami ingin melihat Anda itu bisa atau enggak gitu kan. Itu yang orang minta itu seperti itu sebenarnya ya. Andai kan kalian bisa, orang-orang bakalan mengangkat derajat kalian, dan orang-orang bakal banyak pengen belajar sama kalian, karena itu ilmu yang bermanfaat kalau memang benar-benar itu bisa dilakukan ya. Sebenarnya saya membuat video ini, saya tidak ingin menjatuhkan kalian atau menyudutkan kalian, tapi saya mensupport kalian agar kalian itu bisa membuktikan suatu hal yang pernah kalian video-video kalian itu editingnya orang-orang pernah menyudutkan kalian, orang-orang awam yang mengatakan Pancasila itu hanya rekayasa. Dengan cara kalian membuktikan dengan apa yang kalian bisa itu, orang bakalan memandang, oh ternyata Pancasila itu bukan rekayasa. Itu yang tujuan sebenarnya itu seperti itu. Tapi kalau kalian memang tidak bisa melakukan hal itu, kalian juga harus klarifikasi bahwa itu hanyalah editan, jangan ditiru di rumah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Itu yang harus kita katakan sekarang ini, itu yang harus kita bahas sekarang, itu yang harus kita bahas. Yang kita bahas itu seperti itu tujuan Harry Pras, tujuan Benny Yosa, Denny Wewe, itu ya tujuan Mas Denny, Mas Benny sama Mas Harry Pras itu tujuannya. Dan Anda juga mengatakan channel-channel lain, walaupun Anda tidak menyebutkan nama saya, walaupun saya itu hanya YouTuber kecil, tapi saya merasa gitu kan. Ketika Anda bilang bahwasanya channel-channel yang menyudutkan tim HU itu adalah menginjak kepala Anda. Sebenarnya tidak sama sekali kita pengen menginjak kepala Anda, tidak ya Mas Agus, tidak sama sekali. Tapi kita mendukung Anda untuk membuktikannya gitu kan. Tapi kalau Anda menghindar, ya bukan kita menyerang Anda, tapi kita
merasa ragu kok Anda telah melakukan video-video ini tapi Anda tidak bertanggung jawab gitu kan. Tidak bertanggung jawab atas apa? Ketika orang-orang awam, bukan hanya orang Bela21, tapi orang-orang awam juga meminta Anda itu untuk membuktikannya gitu kan. Bahwasanya itu benar atau tidak gitu. Tapi karena kalian ngeles seperti ini, dan akhirnya orang-orang mengatakan bahwasanya Pancasila itu hanyalah rekayasa. Padahal ya saya yakin banget ya. Walaupun ada beberapa atraksi PSAT bisa dibilang ya ada yang rekayasanya, mungkin yang enggak ada rekayasa. Tapi bahwasanya saya yakin teman-teman saya yang PSAT itu banyak sekali dan mereka mempelajari ilmu pernapasan dan pernapasan mereka bagus-bagus banget gitu. Pernah saya membawakan mereka itu batu bata ya sampai 12 tingkat, tidak di jarak-jarak. Saya tempel semua. Mereka pakai pernapasan lurus, semua ada yang bisa ada. Banyak di Bengkulu ini banyak yang bisa seperti itu ya. Peguruan lain banyak yang bisa seperti itu, banyak. Tapi mereka tidak mau menunjukkan keahlian mereka. Kenapa mereka tidak mau menunjukkan keahlian mereka? Karena mereka tidak mau terjadi seperti ini. Tidak mau terjadi hal seperti ini. Jika Anda memang bisa melakukan hal itu, ya tidak usah disumbar dengan cara membuat video-video seperti ini. Kalau Anda tidak berani untuk bertanggung jawab ketika orang meminta ke Anda itu harus perform atau pembuktiannya gitu kan. Nah, sekarang ada orang-orang awam ini selalu tertawa melihat atraksi-atraksi PSAT yang sekarang ini. Banyak banget sekarang ini yang menyudutkan PSAT. Padahal PSAT itu adalah salah satu perguruan terbesar di Indonesia ya, yang umurnya sudah hampir menginjak 1 abad, bahkan mungkin sudah sampai 1 abad, kita tidak tahu aja gitu kan. Nah, jadi dengan cara itu, dengan orang awam memandang Persaudaraan Setia Hati Ternate, salah satu perguruan terbesar di Indonesia itu, orang bakal berpikir Pancasila itu hanyalah rekayasa. Padahal mereka itu benar-benar bisa melakukan hal itu, bisa melakukan pernapasan itu. Dan ketika kalian pengen datang ke tempat PSAT, saya yakin mereka bakal membuktikan bahwa gorong-gorong itu memang benar-benar kuat. Mereka bakal membuktikan kalian itu bisa nggak memecahkan gorong-gorong itu. Baru mereka melakukan pemecahan gorong-gorong tersebut. Yakin banget. Nah, tapi mereka itu ya, yang mereka tampilkan itu mereka berani tanggung jawab. Ketika orang menantang, mereka bisa membuktikan. Gitu kan? Ketika orang minta perform, mereka bakal membuktikan gitu. Tapi kalau kalian bisa melakukan hal ini, bisa handstand 1 jari atau sebagainya, ketika orang minta kalian perform secara live, kalian itu tidak berani membuktikannya gitu. Kalian menghindar gitu. Kalian katakan bukan menghindar, tapi kalian katakan itu tidak mau memperpanjang urusan. Padahal itu yang sangat memperpanjang sekali ya. Ya sebenarnya Master Agus ya, tentang jurus-jurus pernah Anda bilangkan kepada Harry Pras gitu kan. Jadi di sini kita tidak mengatakan jurus-jurus ya, tidak mengatakan jurus-jurus. Tapi di sini kita mengatakan ilmu ya, ilmu kesaktian dari kalian. Kalian bilang tidak sakti. Oke, kalian tidak sakti, tapi orang-orang yang lain memandang kalian itu sakti kalau kalian memang benar-benar bisa melakukan hal itu. Iya, tidak menutup kemungkinan orang-orang bakal mengatakan kalian itu sakti. Dan satu lagi ya, Anda pernah bilang tadi ya di live Anda itu bisa memotong kertas. Tapi hanya sekali, dan Anda coba-coba itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Itu adalah ilmu alam bawah sadar. Anda tidak sadar kan, ilmu alam bawah sadar Anda itu lagi naik, tiba-tiba kertas bisa dipotong seperti itu. Dan Anda mau ulang lagi tidak bisa kan? Terus kalian Anda ulangi tidak bisa gitu kan? Nah, berarti ya ilmu alam bawah sadar itu memang benar-benar ada gitu. Kenapa tidak Anda katakan gitu? Di publik ini tidak pernah Anda katakan bahwasanya ada orang-orang yang bisa melakukan hal itu walaupun video kalian itu editan. Kalian itu tidak mau mengatakan, tidak mau mengakui kalau video-video kalian itu editan. Ketika orang minta pembuktian, kalian tidak berani membuktikannya, tidak berani perform gitu. Tidak mau perform atau tidak mau membuktikannya gitu. Kalau kalian tidak mau membuktikannya, ya kalian klarifikasi aja gitu kan. Bahwasanya yang kami lakukan ini hanya hiburan. Oke ya, ini nasihat saya untuk Anda ya, saran saya untuk tim MAU. Kalau memang tidak mau mengakui hal-hal itu ya, tidak mau mengakui hal-hal itu editan, kalian cukup bicara seperti ini. Kalian mohon maaf atas video-video kami sebelumnya. Jika kalian mau memandang kami salah, memandang kami editan, itu terserah
ya terserah. Dari kami itu tidak editan. Kalau kalian pengen memandang editan terserah. Habis itu ya kalau memang benar-benar itu editan ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Cukup seperti itu bro, cukup seperti itu. Karena kenapa sekarang ini orang telah memandang kalian itu editan banget gitu kan, karena kalian tidak pernah mau membuktikannya gitu. Orang bakal terus memandang kalian editan. Tapi kalau kalian terus menghindar seperti pembelaan diri seperti ini ya, orang bakalan terus menyerang kalian tuh, bakalan terus menyerang gitu kan. Jadi menurut saran aku ya, kalau memang benar-benar mau klarifikasi ya klarifikasi betul-betul ya. Kita tidak menyudutkan tim AU, tidak ya, kita mendukung tim AU untuk membuktikan itu. Tapi kalau memang tidak bisa membuktikan ya sudah gitu, klarifikasi. Kami tidak mau membuktikannya karena kenapa? Kami sudah lama tidak belajar seperti itu, akhirnya kami tidak bisa melakukan hal itu lagi. Udah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bisa melakukan hal itu. Itu aja gitu kan. Kalau kalian tidak mau gitu kan. Walaupun kalian tetap dipandang orang bahwa kalian itu editan atau sebagainya, ya dengan cara kalian bicara klarifikasi seperti itu, orang bakalan memandang kalian itu bahwa kalian itu telah mengakui kesalahan kalian. Gitu aja sih. Kalau kalian terus kami minta maaf atas video-video kami sebelumnya, tapi bahwasanya ketika kalian menantang kami untuk melakukan pembuktian seperti itu dan kalian mengatakan itu editan, kami mengatakannya itu bukan editan, itu salah. Hanya itu, sebatas itu yang kalian katakan itu salah gitu. Kalau kalian berani mengatakan itu bukan editan, kalian harus berani juga membuktikannya. Kalian harus berani juga untuk perform. Jadi sekali lagi saya perjelas bahwasanya kami tim bela diri bersatu ya, semua bela diri sekarang ini yang pengen menuntut kalian itu untuk membuktikan, bukan untuk menginjak kepala Anda ya Mas Ragus, tapi untuk kalian itu membuktikannya, bahwa biar kalian itu bisa naik lagi gitu, biar nama Pencaksilat itu bisa naik lagi gitu. Kalau orang berkata ya kenapa nggak Anda aja yang mencoba untuk menaikkan Pencaksilat? Oke, saya bisa ya untuk misalkan saya perform dengan keahlian saya, orang bakalan memandang saya itu bakalan bagus gitu kan, nama saya bakalan naik gitu, nama Pencaksilat juga bakalan naik. Tapi ya orang-orang awam tetap bakalan memandang Pencaksilat itu ada sedikit rekayasanya. Kenapa? Kejadiannya yang Anda lakukan gitu. Anda nggak klarifikasi, Anda nggak melakukan pembuktian, tapi Anda mengakui bahwa itu bukan editan. Itu orang bakal tetap memandang Pencaksilat itu, oh ternyata kalau mau ikut Pencaksilat harus hati-hati karena sebagian Pencaksilat itu ada yang rekayasa. Itu pemandangan orang ya. Itu ya pemandangan orang ya. Jadi untuk Mas Ragus ya tentang hal ini, bahwasanya kami tidak pernah sama sekali untuk menginjak kepala Anda gitu kan. Saya tidak mendukung Harry Fras karena kenapa? Saya juga membuat video-video tentang Anda, jadi saya juga merasa bahwa saya itu telah ada di kata-kata ke Anda itu menyinggung saya walaupun nama saya tidak disebut gitu. Karena kenapa? Di sana Anda juga mengatakan ya para suhu ilmu batin juga Anda bilang seperti itu ya. Walaupun saya bukan suhu ya, tapi saya itu pernah belajar ilmu kebatinan ya. Untuk fanboynya Cece yang tidak diperintah sama Cece, kata Master Agus, tidak diperintah sama Master Agus untuk menyerang kami ya. Untuk kalian yang bilang saya itu kenapa tidak samperin aja Master Agus secara langsung gitu kan ya. Kalau saya datang ke sana Master Agus tidak mau membuktikannya secara live dengan saya rekam benar-benar live tentang gol silma atau sebagainya, ya untuk apa juga gitu kan. Hanya untuk silaturahmi aja kalau seperti itu gitu kan. Tapi orang-orang bakalan bertanya ya, kalau seperti itu orang bakalan memandang saya, oh berarti kamu sekongkol gitu kan, tidak mau membuktikan hal itu. Banyak orang bakalan seperti itu. Orang bakalan memandang saya juga bakalan seperti itu gitu. Jadi untuk Master Agus ya, kalau pengen membuktikan ya buktikan, kalau tidak mau membuktikan ya klarifikasi saja apa yang saya katakan seperti tadi gitu kan. Ya kalau memang editan ya akui saja editan. Kalau kalian tidak mau mengakui editan ya bilang saja kalau bahwasanya kami mengaku salah, itu hanya hiburan gitu kan. Tidak usah kalian mengakui editan, cukup kalian bilang itu hanya hiburan, orang udah berarti kalian sudah mengakui bahwa kalian itu salah. Tapi kalian juga harus mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwasanya di ilmu Pencaksilat ada orang-orang yang bisa melakukan hal seperti itu.
Kenapa? Ya, bela-bela diri lain itu tidak memandang Pancasila itu rendah. Mereka tetap mensupport Pancasila, tapi orang-orang awam bakalan memandang Pancasila itu rendah gitu. Bakalan memandang Pancasila itu rekayasa ya. Sebagai orang awam bakalan membicarakan seperti itu. Jadi itu ya untuk ini ya. Jadi itu ya untuk penjelasan dari aku ya. Jadi untuk Mbak Cece dari tim AU juga harus berpikir terlebih dahulu ya, pakai akal dan logika kalian sebelum berbicara ya. Karena kenapa yang diminta perform itu kalian, jangan kalian itu menuntut balik untuk melakukan suatu hal yang pernah kalian lakukan ya, orang tidak bisa gitu kan. Contohnya seperti itu ya. Contohnya Om Deddy bisa memekukkan sendok gitu kan. Nah, Anda bisa nggak memekukkan sendok, saya tanya. Seperti ini. Bisa nggak melakukan trik itu? Ya kalau Anda tidak bisa, ya seperti itulah perasaan kami yang ketika kami menuntut Anda untuk melakukan pembuktian gitu, atau melakukan klarifikasi kalau tidak mau melakukan pembuktian. Itu saja ya untuk tim HU ya, untuk semuanya sekarang ini yang mendukung Pancasila, terima kasih banyak. Yang tetap mensupport Pancasila untuk naik derajatnya, terima kasih. Dan untuk orang-orang awam ya yang masih belum percaya tentang ilmu alam bawah sadar, yang mungkin kedepannya apa yang saya bisa lakukan tentang ilmu alam bawah sadar, saya bakalan membuktikannya juga gitu kan. Tapi dengan suatu hal yang saya bisa, keahlian saya saja. Kalau keahlian yang seperti tim HU saya tidak bisa gitu, tapi keahlian saya saja gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang pengen juga mengetahui tentang ilmu alam bawah sadar, silakan kalian subscribe ya channelnya Pencak Silat Warna Raga, karena itu resmi channelnya perguruan saya. Saya hanya pelatih ya, saya bukan guru, saya belum jadi guru, saya hanya pelatih, saya baru menjabat sebagai pelatih gitu kan. Kalau guru itu sudah di atas ya, kalau guru itu sudah disebut master. Kalau saya tidak mau disebut master, sebut guru, karena kenapa? Saya merasa saya belum pantas ya. Tapi kalau kalian mau sebut saya sebagai pelatih ya terima kasih, karena memang saya sekarang ini di Wanaraga Indonesia itu saya ini adalah pelatih gitu kan, dan sertifikat saya resmi gitu, dan Pancasila Wanaraga juga resmi terdaftar di IPSI gitu. Gitu saja untuk teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk tim AU. Kalau pengen berbicara pakai akal dan logikanya, kalau memang pengen klarifikasi, kalau melakukan pembuktian ya pembuktian. Kalau kalian terus menghindar seperti ini ya orang bakal tetap menyerang kalian. Gitu saja, saya Salim Nuvo, bye, salam saudara.